Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas sedikit tentang konseling kelompok online. Yang dimana saya bernama Mas Deriva Lubis dan teman saya yang bernama Nurwan Sakina Batubara. Selamat menyaksikan. Mula-mula kita akan membahas konseling kelompok online. Apa sih konseling kelompok online itu? Nah, konseling kelompok online itu merupakan salah satu jenis cyber konseling atau konseling kelompok berbasis online. Ini dapat digunakan untuk mengentaskan berbagai permasalahan klien yang tidak memungkinkan klien datang berkumpul di suatu tempat. Pelaksanaan kelompok berbasis online ini hampir sama dengan konseling kelompok secara tatap muka. Contohnya, seperti di masa pandemi sekarang yang mengharuskan kita menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Jadi, para konselor melakukan kegiatan konseling dengan memanfaatkan media internet ataupun media sosial. Nah, sekarang orang-orang yang ingin dikonseli tidak lagi memiliki batasan walaupun di masa pandemi sekalipun. Adapun perangkat-perangkatnya yang bisa digunakan saat melakukan sesi konseling online. Yang pertama, bisa dilakukan dengan via Zoom. Kemudian bisa juga dilakukan dengan aplikasi WhatsApp, Google Duo, ataupun Google Meet. Apakah akan efektif ketika melakukan sesi konseling kelompok online? Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling online sangat efektif dalam mengurangi ketakutan dan kekhawatiran yang muncul. Setelah sesi konseling, semua klien merasa tentram, tenang, kecemasan dan kekhawatiran berkurang, memiliki wawasan yang lebih baik tentang masalah mereka, memiliki pola pikir yang lebih positif, dan memotivasi mereka untuk lebih positif terhadap berbagai isu. Semua klien ingin merekomendasikan layanan konseling online kepada kerabatnya, kolega, dan juga teman-teman mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konseling online sangatlah efektif. Nah, adapun praktek saat melakukan sesi konseling kelompok online ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan keempat tahap penutup. Konseling kelompok online ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan, yang dimana kekurangannya yaitu adanya potensi ketidakstabilan koneksi internet. Yang kedua, adanya gangguan teknis pada perangkat yang digunakan. Yang ketiga, adanya potensi peretasan atau hack yang mengurangi konfidensialitas data klien. Yang keempat, berkurangnya isyarat nonverbal. Dan yang kelima yaitu kurang cocok untuk klien yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, kelebihan dari konseling kelompok online ini ada 6. Yang pertama, fleksibilitas dalam menentukan jadwal sesi. Yang kedua, lebih praktis. Yang ketiga, tidak menghabiskan waktu dalam perjalanan. Yang keempat, secara umum lebih murah ketimbang konseling tatap muka. Yang kelima, terhindar dari potensi rasa takut apabila bertemu dengan kerabat atau kenalan saat di lokasi konseling. Dan yang keenam, klien dapat lebih merasa nyaman karena berada di tempat yang sudah familiar. Jadi, kesimpulan dari konseling kelompok online ini bisa dilakukan di saat konselor dan klien berada di lokasi yang tidak sama atau di jarak jauh, dan lebih memudahkan klien saat melakukan sesi konseling. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Gotta find my way to you.